Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ya hasil laporan bisnis plan catering makanan lezat Ayu. Di sini dosen pengampu yaitu Pak Mutamasikin MKom, dan ini disusun oleh saya sendiri dan Ayu dengan NIM 7011900005. Ringkasan eksekutif. Usaha catering makanan lezat Ayu adalah sebuah perusahaan catering lokal yang melayani bisnis dan klien baik swasta dan masyarakat dalam radius sekitaran Desa Mersam, Kabupaten Batanghari. Usaha ini akan beroperasi di dapur catering dan khusus layanan catering dan perencanaan acara untuk acara sekolah, perkantoran, dan masyarakat lainnya. Catering ini menyiapkan makanan yang khusus untuk pelanggan dan untuk minuman tersedia minuman yang non-alkohol. Dilengkapi dengan wifi, desain bunga, desain ruangan, dan dekorasi. Dan dilengkapi dengan musik yang diinginkan oleh pelanggan. Catering makanan lezat Ayu akan berusaha untuk memperluas pengoperasian ke tempat yang khusus yang terletak di daerah lain seperti Padang, Bandung jika diusahakan sampai ke ibu kota. Di sini ada skala bisnisnya, bisa dilihat ini ada sampai minggu kelima. Minggu pertama itu pendapatan 1 juta dan minggu kedua itu 2 juta, minggu ketiga 3 juta, dan minggu keempat itu ada 1 juta yang mengalami penurunan, sedangkan minggu kelima itu mendapatkan 5 juta. Selanjutnya ini ada tingkatan pertumbuhannya dari skala bisnis. Oke, yang selanjutnya dalam skala tersebut dapat dilihat pada minggu pertama dan itu terjadi peningkatan di minggu pertama dan ketiga, tetapi dikarenakan minggu keempat terjadi kesalahan mungkin dikarenakan cuaca atau memang minat pelanggan yang kurang pada minggu keempat. Tetapi pada minggu kelima semuanya sudah kembali normal dan bisa menutupi kerugian di minggu keempat. Kerugian yang dialami pada minggu keempat cukup lumayan besar dikarenakan catering makanan lezat Ayu ada saat itu terjadi peningkatan dengan jumlahnya 1,00 ya pada minggu ketiga dan terjadi peningkatan 4,00 di minggu keempat. Terus selanjutnya proyeksi penjualan. Sales forecast atau perkiraan penjualan adalah proses pengevaluasi data penjualan dan membuat prediksi dan estimasi tentang nilai pendapatan masa depan yang akan diperoleh perusahaan. Dalam perusahaan catering makanan lezat Ayu, proyeksi penjualan itu meningkat di minggu pertama dan ketiga, tapi mengalami penurunan di minggu keempat. Pada minggu kelima itu sudah mulai stabil, bahkan mengalami peningkatan. Bisa dilihat di diagram tingkat pertumbuhan. Oke, bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ini. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur industri. Struktur industri ini ada beberapa bagian. Yang pertama direksi. Direksi ini terdapat dibagi lagi menjadi 4 kelompok lagi. Yang pertama yaitu keuangan. Keuangan dibagi lagi menjadi 2, yaitu penagihan dan accounting-nya. Yang kedua adalah marketing. Yang ketiga adalah pembelian. Pembelian ini sejenis untuk pembelian barang-barang dan produknya. Terus bahan-bahan untuk catering tersebut. Yang selanjutnya yaitu processing. Processing ini adalah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penyajian, yang kedua pencucian, yang ketiga driver ya. Yang keempat masak dan 5 kebersihan. Oke. 5 bagian. Penyajian ini berfungsi atau tugasnya yaitu untuk menyajikan catering makanan yang akan di offer lagi atau dibeli oleh konsumen
Yang kedua, pencucian. Ini adalah bagian belakang atau di dapur untuk pencucian alat yang kotor. Selanjutnya itu driver, ini untuk pengantaran barangnya. Yang keempat, masak seperti koki. Dan kelima, kebersihan untuk menjaga kebersihannya. Selanjutnya itu adalah budaya persaingan. Dalam perusahaan pasti ada persaingan dengan sesama, baik itu bisnis yang tidak sejenis maupun yang sejenis. Tetapi untuk budaya persaingan catering ini kemungkinan akan sedikit bersaingnya, dikarenakan dalam usaha catering ini sangat sedikit yang membuka catering dengan varian menu sop yang seperti usaha catering disediakan. Dan bisa jadi menjadi pesaing catering ini adalah catering lain yang memiliki menu varian lain. Selain itu, catering ini akan berusaha menjalin kerjasama antara catering lain agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan, agar dalam berbisnis bisa menjalin usaha dan persaingan yang sehat. Oke, selanjutnya itu ada KSF-nya atau kuncinya ya. Di sini ada 5, yaitu teknologi strategi. Tentu teknologi ini dalam perusahaan atau seorang usaha itu harus mempunyai teknologi, karena ini bisa membantu atau mempermudah suatu kinerja atau suatu usaha. Yang kedua adalah prosesnya ini harus memiliki proses yang sangat rapi dan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam catering tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali bagi seorang pengusaha, karena ini termasuk seperti dalam catering. Ini bisa berpengaruh dan bisa mengajak pelanggan supaya mau berpelanggan dengan catering, mengajak temannya. Yang keempat yaitu skill atau ide. Harus memiliki skill supaya bisa menciptakan ide yang untuk varian rasa lain yang lebih bisa untuk dijadikan menu dalam catering tersebut. Yaitu yang kelima adalah tim ya. Harus bekerja sama dengan tim dengan baik agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu adalah tren industri. Dalam dunia berbisnis, pasti ada naik turunnya dalam suatu pendapatan, akan tetapi untuk menghadapi kerugian, alangkah lebih baiknya perusahaan tersebut memiliki tameng atau pelindung untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk pendapat industri bisa dilihat diagram berikut ini. Pasti akan mempunyai naik turun dalam perusahaan. Oke, yang selanjutnya itu adalah prospek jangka panjang. Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Oleh karena itu, pengusaha catering makan Latar Ayu lebih memilih jenis kuliner karena usaha di bidang kuliner memang sudah pasti akan terus mengalami pertumbuhan. Peluang bisnis kuliner memiliki prospek yang sangat cerah jika kamu berada di daerah padat penduduk, maksudnya, yaitu terutama di daerah kompleks karyawan, sekolah, dan lain sebagainya. Berarti intinya ini kita harus di tempat-tempat keramaian yang banyak penduduknya. Terus ini company description atau gambaran perusahaan. Deskripsi perusahaannya ini. Catering Makanan Latar Ayu adalah perusahaan rumahan atau kuliner yang memproduksi dan menawarkan produk berupa varian makanan shop daging. Nah, nama perusahaan ini adalah Catering Makanan Latar Ayu, yang terus alamatnya Desa Mersam, Kabupaten Batanghari, terus nomor telepon dan emailnya, jenis perusahaan kuliner varian makanan sop daging, produknya makanan sop daging dan sehat.
Terus media sosialnya sudah ada di sini, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, website, dan YouTube. Sejarah perusahaan. Usaha catering makanan Lezat Ayu merupakan bergerak di bidang makanan atau kuliner. Usaha catering makanan Lezat Ayu akan didirikan pada tahun 2022 oleh Den Ayu di Jalan Baru, Kecamatan Desa Mersam, Kabupaten Batanghari. Awal mulanya, ide usaha ini diambil dari pedagang kecil-kecilan dikarenakan saya sendiri sudah pernah bekerja di sebuah rumah makan dan sebuah usaha makanan kecil-kecilan di tempat tersebut. Saling berdiskusi antara satu dengan yang lain dikarenakan perusahaan sudah sepakat untuk mendirikan usaha catering makanan Lezat Ayu, maka diputuskanlah akan didirikan pada tahun 2022. Dan untuk mengawali usaha ini, makanan yang akan diketeringkan akan dijual secara eceran terlebih dahulu untuk mencari pelanggan dan sambil mempromosikan kepada masyarakat asam bahwa jika masyarakat sudah mengetahuinya dan rasanya sudah pas, maka akan dibuat cateringan. Kami akan menyediakan menu yang sehat dan higienis agar cita rasa makanan tersebut tidak berubah dan tetap konsisten. Dalam pelayanan, kami akan berusaha menyediakan pelayanan yang sangat baik untuk pelanggan catering makanan Lezat Ayu, dan sebab itu kami mengutamakan komunikasi dan kesepakatan awal kontrak selalu menjadi perhatian kami. Sebagian acuan layanan yang terbaik yang diinginkan pelanggan. Hal-hal yang akan menjadi faktor fokus layanan kami adalah dalam hal penyajian, variasi, budgetnya, dan sistem layanan lainnya. Dan selanjutnya ini adalah visinya. Visinya itu menjadikan perusahaan catering yang terpercaya, handal, dan terdepan, dan mengorientasikan kepuasan pelanggan. Visinya di sini adalah terpercaya memberikan kualitas produk yang berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya terdapat mengutamakan mutu, kesehatan, kebersihan, dan kehalalan produk. Yang ketiga, handal dengan SDM dan SDA yang berkomitmen pada mutu terbaik. Nah, di sini ada jenis produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu di sini ada varian sop tulang dagingnya. Namanya sop ini sop tulang daging sapi, sop tulang daging biri-biri, daging kambing, dan daging lembu. Nah, di sini selain menu dalam eceran catering makanan Lezat Ayu juga menyajikan menu dengan budget dengan satu budget dapat memenuhi 10 porsi, yaitu adalah di sini nama sop tulangnya dicampur dengan sop dagingnya. Yang selanjutnya di sini adalah status saat ini. Perusahaan catering Ayu saat ini belum termasuk perusahaan yang startup, tetapi akan diusahakan akan mencapai perusahaan yang startup yang unicorn. Status hukum dan kepemilikan ya. Status hukum saat ini adalah kepemilikan sendiri dan dirintis dengan sendiri, tidak atas jual beli atau kepemilikan. Memang dari awal usaha kecil-kecilan. Terus key partnership-nya yaitu keluarga, saudari, orang terpercaya, toko kelontong, pedagang dagingan, pedagang sayur organik. Selanjutnya manajemen tim dan company struktur atau tim manajemen dan struktur perusahaan. Tim manajemen adalah orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab manajerial khusus untuk dan atas nama direksi termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan rencana operasional, strategi, dan keuangan. Nah, tim manajemen ini makanan Lezat Ayu terdiri dari pemiliknya, yang pertama direksi, manajer, terus bagian keuangan, bagian pemasaran, chefnya, dan bagian transportasi. Ini adalah struktur dari perusahaannya. Selanjutnya ini adalah model bisnisnya. Perusahaan catering Ayu ini menggunakan model kampas, yang diantaranya ada key partners-nya, key activities-nya, value proposition-nya, customer relationship-nya, terus customer segment-nya, key dan channel-nya, cost struktur, dan reference streams-nya. Terus market analysis-nya.
Analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisis pasar yang dilakukan. Dan analisis pasar ini akan dipasarkan kepada anak sekolah dan karyawan lainnya, masyarakat setempat. Terus segmentasi dan target pasarnya ya. Segmentasi adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kelompok pembeli di pasar produk dengan karakteristik tanggapan yang hampir sama. Target pasar adalah kelompok orang tertentu yang ingin Anda jangkau dengan pemesanan Anda. Banyak orang yang membutuhkan contoh target pasar karena ketika memulai bisnis, hal yang tidak boleh terlupa untuk menentukan target pasar. Nah, ini adalah target pasarnya. Yang pertama ada sekolahan, perkantoran, dan masyarakat. Ini adalah target yang akan ditargetkan untuk catering tersebut. Selanjutnya adalah perilaku pembeli. Nah, dalam perilaku pembeli ini adalah pemasaran produk harga tempatnya. Itu sudah pasti, katanya rangsangan lainnya itu yaitu ekonomi, teknologi, dan politik budaya. Terus kota hitam pembeli atau karakteristik pembeli, proses keputusan pembelinya. Yang selanjutnya respons pembeli, yaitu dengan cara memilih makanan, memilih penyalurannya, terus waktu pembeliannya, dan jumlah pembeliannya. Selanjutnya, analisis pesaing. Nah, harus melihat usaha lain sejenis di sekitar lokasi usaha agar kita dapat menentukan harga jualnya, terus menentukan menu atau pelayanan, menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha. Menambahkan inovasi baru dalam usaha Anda, contohnya yaitu usaha catering di desa Mestam itu, misalkan banyak usaha di sekitar lokasi, harus yakin dan teliti konsep usaha. Bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha sejenis. Terus hambatan dalam pengantaran catering. Dalam pengantaran catering atau jadwal itu harus tepat waktu, karena itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Pemilihan bahan-bahan makanan. Dalam pemilihan bahan makanan itu harus konsisten, karena maraknya peredaran bahan makanan yang kalengan itu akan berbahaya dan akan sangat sensitif terhadap keberlangsungan usaha apabila terjadi kelalaian dalam penyeleksi setiap bahan yang digunakan. Oke, selanjutnya itu ada ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis adalah bidang ekonomi Travan yang mempelajari masalah keuangan, organisasi terkait pasar, dan lingkungan yang terdapat oleh perusahaan. Nah, di sini ada rencana pemasarannya, strategi pemasaran secara umum ya. Di sini ada rencana pemasaran, variasi menu makanan yang ditawarkan, terus rasa makanannya, kebersihan makanan, variasi paket catering yang ditawarkan, terus keterjangkauan makanan yang ditawarkan, adanya potongan harga atau diskon, kerapian pakaian karyawan saat menjaga staf, yaitu kebersihan dari pelanggannya itu tersendiri, dan kebersihan tempat penyajian makanan, kebersihan dari lokasinya tersebut, dan keramahan karyawan terhadap konsumen. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran 4V, yaitu produk, price, place, dan promonya. Yang pertama adalah produknya, yaitu keanekaragaman produk, kualitasnya, terus desain, nama mereknya, pelayanan. Harganya yaitu daftar harga, diskon, khusus. Khususnya ini seperti orang yang spesial gitu untuk cateringan tersebut. Terus promosi penjualan, yaitu menggunakan periklanan,
misal di media sosial, di Facebook, di Instagram. Terus tenaga penjualannya ini harus dari mulut ke mulut gitu. Terus pemasaran langsung, kita harus memasarkan langsung kepada orang. Tempatnya, yaitu saluran pemasarannya, cakupan pemasaran, pengelompokan, lokasi, dan persediaan. Yang selanjutnya itu ada proses atau siklus penjualan. Siklus penjualan adalah perkembangan langkah-langkah dari awal penjualan hingga akhir. Tujuan dari siklus penjualan adalah untuk terhubung dengan pelanggan baru untuk membuat mereka membeli produk dan layanan Anda dan merekomendasikan mereka ke jaringan mereka. Yang pertama di sini ada tahapannya pemesanan pelanggan, terus dokumen pengiriman, terus salin faktur penjualannya, jurnal penjualannya, buku besar, berkas induk rekening piutangnya. Dimulai dengan kelengkapan, dimulai dengan keberadaan. Nah, terus selanjutnya taktik penjualan. Nah, dalam penjualan catering ini digunakan sistem made by order. Sistem ini adalah membuat produk sesuai dengan order atau pesanan agar tidak ada produk sisa yang ujung-ujungnya terbuang begitu saja yang akan mengakibatkan kerugian. Terus menghitung rata-rata produk yang terjual. Sistem ini menghitungkan rata-rata penjualan produk perharinya atau angka produk yang terjual. Cara ini digunakan untuk lama ketika akan diberikan kepada pembeli. Yang selanjutnya itu mengadakan pre-order. Sistem ini digunakan jika angka penjualan serek atau mengalami penurunan. Agar produk tidak banyak terbuang, maka gunakan sistem pre-ordernya. Jadi sistem ini menentukan rentang waktu yang tertentu untuk menerima pesanan. Tapi pesanan tersebut tidak langsung dibuat melainkan dikumpulkan dulu biasanya per bag sampai waktu yang ditentukan sehingga produknya yang nantinya dibuat sesuai dengan pesanan hingga tidak akan ada produk yang tersisa. Selain lebih mudah dalam tahapan produksinya, bahan dan kos pun lebih mudah diperhitungkan. Yang selanjutnya yaitu tawaran harga diskon. Sistem ini diterapkan jika penjualan produk tidak terjual habis, maka terapkan sistem tawaran harga diskon. Selain bisa menutupi kerugian atau mengalami kerugian, sistem ini juga bisa menarik minat masyarakat agar mau membeli produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu rencana, desainnya, dan pengembangannya. Nah, untuk desainnya, catering ini akan membuat seperti ini, yaitu private room 2-nya ini dan room 1-nya. Ini yaitu tempatnya, terus cateringnya, ya. Dan seperti ini kira-kira desainnya. Selanjutnya itu adalah rencana operasionalnya. Lokasi bisnis catering makanan lezat ayu itu terletak di persimpangan jalan rumahan yang padat karena di tempat tersebut tempat yang strategis dan lebih mudah terjangkau atau terjangkau oleh masyarakat di sekitar dan perjalanan lainnya. Fasilitas dan peralatannya. Untuk fasilitasnya itu ada kompor ya, kompor gas, terus tungkunya, kompor gas, peralatan, piring, mangkuknya, dish-nya yaitu sendok dan garpu, dan fishbowl dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah proses produksi. Nah, proses produksinya ini ada source outputnya, quality control source outputnya, terus ada source of shockingnya, terus quality control foodnya, terus serving dan customer. Yang selanjutnya ada jadwal keseluruhan. Nah, kalau jadwal keseluruhan cateringan ini misalnya dia beroperasi dari Senin sampai Kamis.
dari Senin sampai Kamis. Nah, terus untuk Minggu, untuk Jumat dan Sabtu itu free ya, diliburkan dan dibuka kembali pada hari Minggu. Seperti itu bisa dilihat dari gambar. Yang selanjutnya adalah proyeksi finansial. Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang petani sebagai pemilik. Nah, di sini ada keterangannya analisis finansialnya. Harga outputnya, harga biji bakso ya yang diterima dan harga pasar per satuan beras. Terus harga inputnya, harga pasar per satuan kilo dari semua input yang digunakan dalam usaha bakso. Terus misalkan ya, terus harga karyawannya, harga atau upah aksur karyawannya. Terus nilai tukar, valuta asingnya, nilai resmi. Maksudnya di sini adalah shopnya tadi atau shopnya. Terus pajak, subsidi dan keuntungan atau benefitnya yaitu privat practice-nya. Oke. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.